Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa saham-saham di sektor properti. Yang pertama APLN, kedua BES, ketiga CTRA, keempat SMRA, kelima BSDE, keenam Piwon, dan ketujuh LPKR. Langsung saja ke saham pertama. Ada APLN yang di hari Jumat ditutup di harga 132. Asing hari Jumat net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, APLN hari Jumat didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal APLN sudah di bawah support tapi masih uptrend, jadi nggak masalah ya. Ya semoga aja ada pantulan hari Senin. Jadi hari Senin itu kalau memang mau uptrend dia nggak boleh turun dari low-nya hari Jumat. Low hari Jumat ada di 131. Jadi kalaupun hari Senin harus nyentuh 131, ya mungkin mantul langsung ke atas biar lebih aman. Dan bagusnya lagi kalau besok hari Senin APLN itu tutupnya di atas 134. Minimal di 135, itu bisa dikatakan APLN false break dan bisa lanjut uptrend karena kan APLN ini baru mengakhiri masa konsolidasinya yang terbentuk dari Juli 2021. Sayangnya dua candle dia di bawah neckline-nya ini. Jadi ya minggu depan dia harus naik dan jangan sampai tutupannya di bawah trend uptrend-nya ini. Jadi seperti itu. Untuk APLN, indikator MACD juga mengarah ke atas membentuk golden cross walaupun garis biru mulai melandai. Tapi kalau Bapak Ibu bisa perhatikan, 3 hari APLN koreksinya volume kecil. Tapi jangan terkecoh dengan volume kecil, tetap dengan trading plan. Kalau di luar trading plan ya udah cut loss walaupun volume kecil. Nanti buyback aja. Kalau dia ternyata setelah di cut loss, besoknya dia rebound dan breakout 133, 134 ini, baru buy on breakout seperti itu ya. Kenapa harus cut loss? Karena untuk menyelamatkan aset. Karena nggak ada yang tahu turunnya sampai ke berapa kan. Ya memang bisa dianalisa dengan teknikal, tapi kan kalau marketnya memang nggak bagus, support di bawahnya pun bisa dijebol. Jadi mending cut loss dulu. Nanti ceritanya beda kalau sudah dia breakout baru buy lagi. Biar rugi fee tapi aset aman. Kalau dia rebound ya bisa juga profit dan fee yang tadi cut loss juga bisa ketutup dan kerugian yang tadi cut loss juga ketutup. Karena kalau APLN ini kembali rebound ya potensi besar dia lanjut uptrend. Target selanjutnya itu terdekat ya 140 dan kalau mampu lewat ya ke 148 dan 150. Jadi seperti itu. Untuk APLN langsung saja ke saham kedua. Ada BES yang di hari Jumat kemarin ditutup terkoreksi 1,54%. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Tapi seminggu kemarin itu bisa diakumulasi asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BES didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BES kembali ke area support 124. Itu support yang berapa kali di reject dari awal bulan 3 September setelah dia rebound. Ya ini kan terlihat dari awal bulan juga BES ini konsolidasi di range harga support 124 dan resisten terdekat 128 dan 130. Apakah bisa spekulasi buy dengan kondisi seperti ini? Ya kalau dilihat dia kan tekanan jualnya juga cukup besar saat dia koreksi membuat candle doji volume kecil. Biasanya kalau hari Senin dia lanjut koreksi ada peluang lanjut turun sampai 120. Jadi kalau mau aman, BES itu hari Senin harus rebound minimal tutup di 126. Kalau yang mau spekulasi buy ya atur aja strateginya. Misalnya mau cut loss mepet ya cut loss kalau dia turun dari 124 bisa di 122 atau tarik langsung ke bawah aja. Cut loss misalnya dia jebol 120. Bisa seperti itu dan target profitnya tarik 130. Risk rewardnya hampir sama ya 1:1. Kalau tertarik juga ya boleh seperti ini. Trading plan-nya disesuaikan aja. Jadi seperti itu. Untuk BES langsung saja ke saham ketiga. Ada CTRA yang di hari Jumat
ditutup terkoreksi cukup dalam 4,73% ke harga 905. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, CTRA didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, CTRA ya ini nggak tahu kenapa ya, dia buangannya cukup besar. Kalau ini dihapus ya, support resistennya ini kan terlihat CTRA ini membuat padahal continuous pattern atau yang bisa dibilang descending triangle. Sayangnya dia jebol. Kalau dengan teori target penurunannya ya sudah di target penurunan, jadi ada peluang CTRA itu mantul. Tapi kalau dengan kondisi seperti ini, karena candle merah 2 panjang dan tutupannya juga terus di bawah harga terendahnya, ada peluang candle satu lagi merah. Jadi akan uji 880. Nah, kalau yang mau coba spekulasi buy, coba di area bawah ini di 880 atau 885. Jadi memanfaatkan aja kalau dia ada rebound terbatas 3-4%, ya udah kalau mau jual atau pasang trailing stop, atau kalau bisa memantau market ya dilihat juga bisa. Siapa tahu dia naik lebih tinggi. Tapi kemungkinan besar akan ada pantulan di 880 untuk CTRA, dan kemungkinan kalau mantul dari 880 ini dia bergerak di area ini 880 sampai 960. Jadi dia akan konsol di area ini. Jadi seperti itu. Untuk CTRA, indikator MACD memang sudah membentuk dead cross. Jadi ini sinyal kurang bagus. Bar chart di bawah 0 juga terbentuk. Dan saat koreksi 2 hari, volume makin meningkat. Ya kalau saya lihat ada satu candle lagi merah. Semoga nggak jebol 880. Jadi seperti itu. Untuk CTRA, langsung saja ke saham keempat, ada SMRA yang di hari Jumat juga ditutup terkoreksi 1,16% ke harga 845. Kalau dilihat transaksi asing, net buy, dan bahkan seminggu kemarin terus net buy, tapi sahamnya terus turun ya seminggu. Kalau dilihat dari broker summary-nya, SMRA didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, SMRA melanjutkan penurunan setelah jebol supportnya 860 di hari Kamis. Ya, saya juga ada cut loss. Kemarin beli SMRA itu di area 870. 460 ini ya karena sudah di luar skenario, dia nggak naik malah turun, ya udah saya cut loss. Nanti di mana lagi saya akan beli kalau dia udah di bawah di sekitaran ini 820. Saya akan beli di area ini. Saya akan jaga lagi, dan kalau ada pantulan ya kemungkinan SMRA konsolidasi di range harga ini. Kan lumayan nih. Potensi upsetnya juga cukup tinggi, 4%. Waktu itu saya beli di 860 kalau nggak salah 875 ya. Jadi saya cut loss sekitar 2,5% sampai 3% saya cut loss. Ya kalau dia nanti balik ke harga atas ya sudah bisa profit. Apalagi kalau balik ke harga saya beli waktu saya cut loss di 880 apa 870, ya udah lumayan profitnya. Kalau yang nggak pakai cut loss itu cuman BP, yang pakai cut loss malah bisa profit. Tapi tergantung lagi masing-masing ya. Jadi kalau saya lihat ini bullish penannya jebol, jadi target penurunannya, nah kan, jadi ya sekitaran 820 ini, jadi akan ada pantulan harusnya di area ini. Tapi disclaimer on ya, bisa aja nggak sesuai dengan analisa saya. Seperti itu. Untuk SMRA, indikator MACD juga membentuk dead cross, bar chart di bawah 0 juga makin dalam, volume meningkat. Jadi ya potensinya masih ke bawah, kecuali hari Senin kembali rebound dan tutup di 860. Jadi seperti itu. Untuk SMRA, langsung saja ke saham kelima, ada BSDE yang di hari Jumat ditutup di harga 980. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BSDE didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BSDE ya cukup bagus. Dia membuat candle gravestone apa ya nih, doji, dan tutupannya di harga tertingginya. Jadi kalau market bagus ya ada peluang memang BSDE bisa rebound, karena BSDE ini kan masih mempertahankan supportnya di 98.
Jadi kalaupun yang mau coba spekulasi buy ya cut loss saja kalau BSDE ini turun dari 980. Sesuaikan aja mau toleransi berapa persen dari support, misalnya 2% atau 3%, ya udah kalau menyentuh harga itu cut loss. Dan targetnya 1020. Memang nggak terlalu besar ya, potensi upsetnya cuman 3%, cut lossnya ya bisa di 955, 2,5%. Jadi seperti itu. Dan BSDE ini bisa dibilang bullish, tapi kalau mau konfirmasi strong bullish dia harus melewati 1020. Kalau konfirmasi di atas ini BSDE strong bullish, targetnya bisa sampai 1200. Jadi seperti itu. Untuk BSDE langsung saja ke saham ke-6, ada Piwon yang di hari Jumat kemarin ditutup terkoreksi 0,41% ke harga 478. Kalau dilihat transaksi asing seminggu kemarin net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Piwon diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Piwon cukup bagus. Dia koreksi juga volumenya kecil. Ya bisa dibilang koreksi tipis dan membuat candle hammer doji atau spinning top. Nah, jadi perlu hati-hati juga nih kalau Piwon hari Senin nggak mampu tutup di atas ekor-ekor atasnya ini, minimal harus tutup di atas 484, minimal tuh 486 lah. Apalagi bisa tutup di 500 ya bagus. Tapi kan perlu naiknya juga cukup tinggi, sekitar 22 poin, ya 5% lah naik. 4,8%. Dan kalau mau coba beli ya cut loss saja kalau Piwon ini turun dari 470 bisa di 468 atau tarik langsung ke bawah juga bisa. Cut loss kalau dia jebol 460 karena itu adalah neckline dan juga ini kan ada pola ascending triangle dan bisa aja dia retest. Nah, kalau Bapak Ibu takut beli di harga sekarang ya tunggu dia koreksi, siapa tahu dikasih turun dulu baru dia mantul naik lagi atau konsolidasi di range harga ini juga bisa nih. Dia tektokan aja di area ini. Tapi kalau dia langsung naik ya yang nawar di bawah ketinggalan. Kalau yang berani spekulasi buy di harga sekarang ya harus siap. Kalau nggak mau cut loss lebar dalam ya cut loss tipis di bawah 470. Jadi seperti itu. Untuk Piwon langsung saja ke saham terakhir, ada LPKR yang di hari Jumat ditutup terkoreksi 2,45% ke harga 159. Kalau dilihat transaksi asing seminggu kemarin bisa dibilang net buy, walaupun dari Jumat itu dia jualan ya, mungkin profit taking tapi tipis. Kalau dilihat dari broker summary-nya, LPKR didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal LPKR masih menarik, cuman harganya yang ya jauh memang dari supportnya 150 ya. Nih supportnya ada di 150. Nah harga sekarang di 159. Jadi nih ya cut lossnya cukup dalam sekitar 7%. Target profitnya 7% juga 170. Kalau Bapak Ibu mau seperti itu trading plan-nya atau cut loss mepet juga bisa, ya disesuaikan lah yang mana cocok. Tapi kalau saya lihat LPKR arahnya masih ke atas karena dia baru aja breakout dari pola rounding bottom ya. Ini dia breakout, ini valid nih, dia breakout nih. Harusnya kalaupun dia retest bisa aja retest ini. Nah, ini area ideal untuk best buy 150, 100 sampai 153. Tinggal cut loss kalau turun dari 150. Jadi seperti itu untuk LPKR. Ini kalau targetnya ya tarik aja seperti ini. Kalau secara teori 175 bisa nih. Harusnya pas di area neckline-nya ini 175 180 lah target kenaikannya. Jadi untuk LPKR ya strategi masing-masing ya, karena ini udah di harga tanggung. Berharapnya sih kalau saya kalau belum punya barang ya saya tunggu nih. Dia kalau koreksi ke area 153 154 inilah saya coba buy aja. Cut loss saja kalau dia turun 150. Indikator MACD juga sangat tajam mengarah ke atas, membentuk golden cross, bar chart di atasnya juga terbentuk. Saat koreksi juga di hari Jumat volumenya sangat kecil. Nah, jadi
kalau saya lihat memang masih mau mengarah ke atas untuk LPKR. Jadi seperti itu. Untuk LPKR cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi, dan juga kalau berbaik hati bisa bagikan ke teman-teman yang juga mau trading saham. Sampai ketemu di video selanjutnya, tetap semangat, semoga minggu ini Bapak Ibu bisa cuan.